Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana para tersangka klaster kedua dugaan fitnah, pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong, undang-undang ITE, terhadap ijazah Pak Jokowi, dan juga para peneliti abal-abal gerombolan pembenci Pak Jokowi, yakni Roy Suryo, Rismon, Tifa, akhirnya mereka ketemu dalam satu panggung, teman-teman. Dan akhirnya juga kita bisa melihat wajah Tifa setelah ditetapkan sebagai tersangka. Karena selama ini dia akan menghilang dari peredaran. Tapi kemunculan mereka dalam satu panggung itu malah diambil atau dibuat sebagai ajang curhat. Ini kan konyol. Yang pertama ada Roy Suryo. Dia curhat karena mahasiswa BEM Nusantara dan juga MUI, Majelis Ulama Indonesia, malah mendukung polisi untuk menetapkan mereka sebagai tersangka dan segera menangkap mereka. Aduh. Berharap Roy Suryo ini didukung mahasiswa agar tanggal 13 nanti dia bisa memprovokasi mahasiswa untuk turun aksi. Tapi sayangnya nggak bisa, teman-teman. Nah, selain Roy Suryo ada juga Tifa yang ikut-ikutan curhat karena orang-orang yang hadir dalam kegiatan dia kemarin itu semakin berkurang. Pendukung mereka ini semakin sedikit. Karena mungkin ya orang-orang sudah tahu kalau yang dia lakukan ini adalah hal yang salah, yang bisa membuat mereka masuk bui. Makanya orang-orang sudah tidak mau hadir di kegiatan teroris ini, teman-teman. Waduh. Ada juga si Kurnia ikut-ikutan curhat tersangka klaster pertama. Yang dia mendengar kabar bahwa dia menjadi tersangka itu ketika lagi masak. Aduh, kasihan banget orang-orang ini ya. Nah, terakhir kita juga akan melihat sebuah video di mana Indonesian Police Watch juga ikut mendukung polisi dalam menetapkan teroris ini sebagai tersangka. Dan ini tentu membuat gerombolan pembenci sangat kecewa. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Badan Eksekutif Mahasiswa Kristiani seluruh Indonesia mendukung langkah tegas Polri dalam menangani kasus penyebaran informasi palsu yang menyerang kehormatan pribadi Presiden. Kasus ini harus menjadi pelajaran agar kebebasan berekspresi tidak disalahgunakan untuk membangun fitnah dan polarisasi di tengah masyarakat. Mahasiswa Kristiani seluruh Indonesia mendorong agar proses hukum terhadap para tersangka tetap mengedepankan asas keadilan dan transparansi, serta memastikan masyarakat mendapat informasi yang benar berdasarkan hasil penyelidikan resmi, bukan narasi liar di media sosial. Presidium Nasional Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama Senusantara, Ahmad Bahaur Rifki, menilai penetapan Roy Suryo dan kawan-kawan di kasus tudingan ijazah palsu Jokowi bukti nyata polisi menjaga marwah hukum. Rifki juga menilai penetapan tersangka ini salah satu cara menjaga stabilitas bangsa. Kami memandang langkah penetapan 8 tersangka oleh aparat penegak hukum sebagai wujud nyata komitmen negara dalam menjaga marwah hukum dan stabilitas bangsa, kata Rifki kepada wartawan. Dan kami juga menghimbau kepada beberapa pihak, khususnya 2 pihak, adik-adik mahasiswa, ayo bangun. Lemes banget. Justru jangan seperti Sardan atau Sarden gitu. Lemes banget orang ini. Yang katanya BEM Nusantara, ya, malah mendukung penangkapan terhadap kami. Bagus dong. Ini gimana kalian mahasiswa? Bagus dong. Kalian sudah nyaman dengan fasilitas yang ada? Itu satu. Kemana kalian ketika mahasiswa kemarin pada turun ke jalan dan memprotes, baik itu DPR, baik itu Wapres, baik itu juga yang lain? Kemana kalian? Yang kedua, organisasi namanya MUI, ya, Majelis Ulama Indonesia. Kemana ketika ada pesantren yang roboh, kalian tidak bersuara? Tapi kenapa ketika justru ada aktivis yang kemudian akademisi dikriminalisasi, kalian justru mendukung? Nangis aja, Roy. Nangis aja. MUI, kemana kalian? Baik, teman-teman semuanya, sesungguhnya apa yang kami lakukan ini adalah sebuah tidak hanya sejarah, tetapi juga peletak dasar bagi kebaikan bagi bangsa ini. Sebab kalau kami tidak melakukannya, maka negara ini akan tertimbun oleh kejahatan demi kejahatan yang terus-menerus, yang akan mengakibatkan anak-anak kita, cucu-cucu kita akan hidup
dalam situasi tanpa agama, Tanpa agama, keyakinan, tanpa agama, kepastian hidup, tanpa mereka akan keyakinan. hidup sangat-sangat menderita. Konyol banget Itulah manusia yang ini. membuat kami terpanggil untuk Konyol banget mewakafkan Anda. perjuangan ini, untuk mewakafkan diri kami. Maka mudah-mudahan Mewakafkan diri Bapak dan kami. Ibu semua yang hadir di sini bisa melanjutkan apa yang sudah kami Nggak mulai. ada yang mau Terima kasih. melanjutkan, nggak ada. Jadi tepat 6 bulan yang lalu, 6 bulan ya, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober ya, 6 bulan yang lalu kita bersama-sama hadir di ruangan ini persis ya. Pada waktu itu Jokowi menyampaikan laporan polisinya ya, pada waktu itu. Ruangan itu penuh sesak, Penuh sesak. puluhan lawyer hadir untuk mendukung kami. Widih. Tapi tiba waktunya, pada saat kami menjadi tersangka, ruangan ini terisi cuma setengahnya. Kasihan banget. Ya. Jadi sebetulnya ya seperti itulah sebuah perjuangan. Nangis kau, Perjuangan Tifa. itu berat sekali. Kami rencana Kasihan bulan sekali. Desember 2025, bulan depan, saya, Mas Roy, sama Bang Rismon akan ke Singapura Loh, mau kabur. untuk melanjutkan penelitian kami, Mau kabur. melengkapi apa yang kami tulis. Mau kabur ke Tapi Singapura. begitu kami masuk sebagai tersangka, kami sudah dicekal, nggak bisa keluar negeri. Oh, dicekal. Ya, dengan status tersangka kami nggak bisa keluar negeri. Jadi harapan saya sebetulnya kalian nggak usah risau. Saya ada di luar atau di dalam. Yang lebih saya risau, yang lebih saya gelisah, yang lebih saya gundah adalah jika perjuangan kami itu berhenti hanya karena kalian diam. Hanya kasihan. karena kalian membisu. Nggak ada yang Hanya karena membela. kalian tidak mau peduli dengan apa yang kami lakukan. Nggak ada yang ngebelain kau ya. Kami di luar maupun kami di dalam tahanan, kami masih bisa makan soto ya, masih bisa makan soto. Masih makan Nggak ada enak nanti, masalah. makan enak. Ya, nggak ada masalah. Saya tidak tahu apakah yang ada di ruangan ini menyadari besarnya masalah ini. Nggak besar lah. Mudah-mudahan yang hadir di sini menyadari betul besarnya masalah ini. Ini adalah perang terbesar 80 tahun. Perang Ini terbesar. perang terbesar 80 tahun. Mana Rakyat lagi ada, biasa, Tifa? bukan siapa-siapa melawan mantan penguasa yang menguasai 9 triliun. Sok-sokan aja kau itu ah. Sedih. Yang paling Sedih. menyedihkan adalah kalau apapun yang terjadi, skenario terburuk pada kami, Tersangka. tidak ada yang melanjutkan perjuangan ini. Nggak ada yang mau melanjutkan. Negara kita layak untuk dilabel menjadi bangsa pengecut. Takut sih. Hari Jumat, Konyol banget seperti yang orang-orang ini. dikatakan Ya. Ibu Dr. Tifa tadi, merupakan hari yang disukai oleh Allah dan tanggal yang disukai oleh Allah. Saya saat itu sedang memasak. Sedang masak. Anak saya datang kepada saya. Mama, Mama tersangka. Waduh, sedih banget. Bayangkan saya ini orang Bayangkan, yang kalau lagi ngomong kayak Rembo, tapi bayangkan. hati saya ini Rinto. Tapi hari itu pertama kali saya tidak menangis. Waduh. Saya katakan nggak apa-apa nak. Memang ujungnya harus begini. Karena kalau tidak ada penetapan tersangka, maka tidak akan ada penyelesaian perkara ini. Betul. Iya, berusaha menyemangati diri dan sisi hukum saya ingin kawan-kawan. mengatakan, ketika Pak Prabowo, barangkali beliau yang mengatakan ya, apa sih kok selalu mengulik-ngulik soal ijazah? Apa yang sudah kita sumbangkan kepada bangsa ini? Yang penting adalah keahlian. Bapak, saya ingin mengingatkan, jauh di pelosok sana, anak-anak desa tahan menuruni lembah, ya, menaiki jembatan gantung, yang boleh dikatakan merupakan bisa saja nyawa mereka berbahaya. Ya, di ujung sana para guru-guru honorer yang bayarannya tidak seberapa mengajar anak-anak. Bentar. Tadi ada yang teriak gantung Pak Prabowo. Wah, ini gerombolan ini mulai sakit nih teman-teman. Mereka ini mulai nggak jelas ini. Pak Prabowo sekarang dimusuhi juga sama mereka. Kemarin mereka nyanjung-nyanjung Pak Prabowo, minta-minta tolong Pak Prabowo, ngemis-ngemis ke Pak Prabowo. Sekarang ada yang teriak loh. Ini apa? Mahasiswa setengah mati belajar. Dalam rangka apa?
meraih selembar kertas yang bernama ijazah. Hari ini Pak Jokowi juga ijazah belajar. itu tidak lagi berguna setelah yang sebelah kanan ini menjanjikan 19 juta lapangan kerja tapi tidak ada. 1 juta ya sarjana kita menganggur. Saya Sunarko udah menyindir Apa ini? adanya penyalahgunaan hukum untuk menindas rakyat bersuara. Karena saya katakan sekali lagi, polisi, TNI, ini kan aparat. Suruh cukur Mungkin aja juga tuh kumisnya Pak Sunarko. Kejaksaan, hakim, Apa lagi? mereka ini berbuat ya melihat bagaimana sikap Sikap apa? pimpinan nasional dalam hal ini presiden. Sekali lagi mari kita bersuara, mari kita bersatu untuk menjaga, melindungi teman kita yang hari ini kita yakini 8 orang teman kita itu dikriminalisasi. Dikriminalisasi katanya Pak Tua ini ya kan? Saya yakin dikriminalisasi. Aduh. Yang namanya dikriminalisasi ini Apa tuh? yang Apa tuh? bersangkutan tidak melakukan tindak kriminal. Tidak Tapi melakukan tindak dituduh kriminal. melakukan tindak kriminal. Itu kan kriminalisasi. Aduh, Pak Tua tidur aja lah. Saya berharap sekali lagi Presiden Prabowo mendengarkan hal ini. Jangan malah ikut-ikutan mendukung Para apa? para penegak hukum yang di bawah kontrol dia melakukan kriminalisasi terhadap rakyat Apa lagi yang manusia satu kita ini? ketahui tidak melakukan tindak kriminal. Tidak melakukan tindak kriminal. Aduh, Pak Tua, sudahlah. Engkau sudah terlihat lelah. Oh ya. Udah Pak Tua. Misi Anda untuk memakzulkan Gibran itu semakin terhenti karena peneliti abal-abal Anda sudah mau dibui. Makanya Anda marah kan? Ketahuan kau, ketahuan. Indonesia Police Watch menanggapi pertanyaan beberapa media terkait penetapan tersangka terhadap Roy Suryo CS yang berjumlah 8 orang, di mana penetapan tersebut telah disampaikan dalam konvers terbuka oleh Kapolda Metro Jaya, Irjen Asep Edi Suheri, dan Dirkrim Polda Metro Jaya, Kombes Imanuddin. Pertama, penetapan tersangka tersebut apakah satu kriminalisasi? IPW menyampaikan bahwa penetapan tersangka tersebut bukanlah kriminalisasi. Bukan kriminalisasi. Karena penetapan tersangka tersebut dilakukan melalui satu proses hukum pidana yang prosedural ya oleh penyelidik dan penyidik Polda Metro Jaya, di mana telah dilakukan pemeriksaan terkait ada 117 saksi, kemudian juga para ahli pidana, pelapor dan telapor, dan juga melalui satu gelar perkara. Jadi proses ini adalah sesuai dengan prosedurnya. Yang kedua, ini adalah bukan kriminalisasi, karena pemeriksaan tersebut didasarkan adanya laporan dari Saudara Insinyur Joko Widodo sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia yang namanya merasa dicemarkan atas satu perbuatan faktual dari dilakukan oleh 8 orang tersangka ini. Ada satu perbuatan faktual yang dilontarkan oleh mereka baik sebagai produsen pernyataan sendiri maupun pihak yang mengamplifier tuduhan tersebut, yaitu perbuatan yang menuduh Saudara Insinyur Joko Widodo menggunakan ijazah palsu atau ijazah palsu, ya, ijazah palsu dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Jadi ada perbuatan faktual yang diperiksa melalui satu proses penyelidikan, penyidikan, dan penetapan tersangka. Kriminalisasi bisa terjadi apabila polisi tanpa adanya satu perbuatan faktual menetapkan seseorang yang tidak melakukan satu tindak pidana sebagai tersangka, ya. Jadi dalam hal ini tidak ada kriminalisasi. Yang ketiga,
penetapan tersangka ini terkorelasi dengan satu produk hukum dari Bareskrim terkait dengan surat penghentian penyelidikan atas pengaduan masyarakat yang disampaikan oleh beberapa pihak kepada Bareskrim yang menyatakan bahwa ada ijazah palsu yang dimiliki oleh Insinyur Joko Widodo. Melalui pemeriksaan saksi-saksi termasuk dari pihak yang menerbitkan ijazah, ya, yaitu Universitas Gadjah Mada, saksi ahli yang berkaitan dengan hal pidana tersebut, kemudian pemeriksaan laboratorium forensik, telah dikeluarkan satu penetapan penghentian penyelidikan atas dasar tidak cukup bukti. Cukup bukti. Apa artinya tidak cukup bukti? Bahwa dalam pengaduan masyarakat tersebut tidak ditemukan cukup bukti adanya peristiwa pidana pemalsuan ijazah yang dituduhkan. Oleh karena itu, ya, Bareskrim malah menerbitkan surat penghentian penyelidikan. Surat penghentian penyelidikan ini menjadi satu fakta hukum yang menguatkan penetapan tersangka terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan. Ya. Demikian. Clear banget penjelasannya. Saya merasa bahwa tersangkaan Roy Suryo dan kawan-kawan itu sudah sangat tepat. Kalau sudah ada proses pentersangkaan, maka itu harus mereka jalan dan tinggal pembuktian di pengadilan. Maka menurut saya keterangan dari Pak Susno Duaji yang mengatakan bahwa ini harus diuji di PT UN, ini confused, ini membingungkan. Kan sekarang laporan dari TPUA ke Bareskrim Mabes Polri terkait dengan dugaan ijazah palsu Pak Jokowi sudah dihentikan. Oke. Kemudian Pak Jokowi membuat laporan polisi di Polda Metro dan itu diproses melalui berita acara pemeriksaan, klarifikasi, penyelidikan, penyidikan. 6 bulan baru tersangka. Betul, 6-7 bulan. Jadi kalau apa yang disampaikan oleh Kapolda Metro, Pak Irjen Pol Asep Edi, saya kira itu sudah melalui kajian yang mendalam, bahkan ada asistensi, bahkan ada verifikasi, kemudian ada assessment, masuk juga di dalamnya Kompolnas, ada juga Biro Wasidik, dan saya kira tidak ada alasan yang mudah bagi Polda untuk menetapkan tersangka. Betul. Tentu mereka sudah kaji baik buruknya, termasuk kemungkinan Roy Suryo ini dan kawan-kawan melakukan pra-peradilan. Nah, udah disiapin semua pasti. Tahapan setelah penetapan tersangka kalau tidak kuat ya pra-peradilan. Itu indikatornya. Tapi diduga katanya banyak intervensi terhadap tersangkanya Roy Suryo. Enggak lah. Begini, justru kita sudah gerah melihatnya. Bayangin, saya udah dari awal bilang kalian fokus saja. Sudah naik sidik loh, nanti tersangka repot. Ternyata pasal-pasal yang saya baca itu memang akumulatif. Ya. Pasal 28. Oke. Ada pasal lain. Itu semua minimum 6 tahun, Bos. Kalau diakumulasi memang 11 sampai 12 tahun. Boleh ditahan, boleh. Nah, tapi mereka kan mengatakan bahwa kami siap di penjara. Terutama Roy, Tifa, Risma. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan waduh, curhatan para tersangka ini ya mengharukan juga ya. Bisa kita lihat, bisa kita dengarkan secara saksama bagaimana Roy Suryo sangat kecewa, para mahasiswa yang katanya harusnya menjadi garda terdepan, menjadi kontrol pemerintah, ternyata malah mendukung polisi menetapkan mereka sebagai tersangka. Bagaimana MUI juga salah satu organisasi Islam terbesar, ya kan,
juga ikut mendukung polisi dalam menetapkan mereka sebagai tersangka dan mendukung polisi segera menangkap mereka mungkin ya. Kasihan banget loh. Dia sambil memprovokasi polisi, memprovokasi MUI, memprovokasi mahasiswa. Ya, Roy Suryo ini kan butuh dukungan moral, teman-teman. Butuh dukungan massa. Jadi kalau mahasiswa ini sudah sadar, nggak mau lagi ikut-ikutan dengan Roy Suryo, siapa yang mau turun aksi tanggal 13 nanti untuk mengawal mereka diperiksa sebagai tersangka? Emak-emak ompong itu yang jumlahnya mungkin cuma 10-15 orang. Yang kalau datang ke Polda Metro bawa pentungan, ya kan? Kan konyol orang-orang ini, teman-teman. Aduh, nggak jelas loh. Ditambah lagi Tifa, katanya awal-awal mereka membuat acara di tempat itu penuh sesak, banyak ahli hukum yang datang, banyak pengacara-pengacara yang datang. Tapi ketika mereka ditetapkan sebagai tersangka, semua itu menghilang, cuma setengahnya aja yang terisi. Itu bukti, Tifa, itu bukti kalau masyarakat Indonesia itu semakin cerdas. Sudah semakin bisa membedakan mana yang benar-benar peneliti, mana orang-orang yang hanya mengaku peneliti yang tujuannya untuk merusak, menyebarkan provokasi terhadap anak-anak bangsa. Orang udah cerdas, Tifa. Orang tidak bisa lagi kalian bodoh-bodohi. Yang bisa kalian bodoh-bodohi hanya orang-orang tua. Yang selalu ikut kalian kemana-mana, yang ibu-ibu yang suka jilbab pink warna-warni itu, ya kan. Menuk-menuk itu, siapa lagi tuh namanya tuh, saya kurang hafal namanya teman. Pokoknya itulah orang-orang gerombolan emak-emak ompong itu kalau kata Bung Firdaus Oyobo. Nah itulah yang mendukung kalian. Anak-anak muda mah ya nggak ada yang ngerti, nggak ada yang mau ikut kalian karena ya mereka paham apa yang kalian sampaikan itu ya semuanya sampah gitu ya kan, penelitian sampah. Nggak ada yang mau ikut kalian. Jadi kasihan banget kalian ini. Ditambah lagi tadi Kurnia mengatakan ketika masak anaknya memberi kabar dia tersangka. Waduh. Tapi tadi kurang ajar tuh. Yang ngomong gantung Prabowo itu kurang ajar tuh. Siapa tuh yang ngomong-ngomong gantung Prabowo? Itu nggak tahu diri manusia ini. Kemarin mereka ngemis-ngemis ke Pak Prabowo. Kemarin mereka ini mohon-mohon ke Pak Prabowo. Kemarin juga Roy Suryo berharap abolisi, amnesti dari Presiden Prabowo. Sekarang malah yang lain omongannya. Emang konyol orang-orang ini. Ditambah tadi Indonesian Police Watch ikut menegaskan bahwa apa yang dilakukan Roy Suryo CS ini memang adalah tindak pidana, bukan kriminalisasi. Dan tadi sudah kita lihat dan dengarkan penjelasan sangat detail dari IPW mengenai petersangkaan mereka yang semuanya itu bukan kriminalisasi, teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.